tentu semuanya berurusan dengan bahan apapun itu. Jadi misalnya teknik sipil tentang bahan besi, bahan bangunan dan seterusnya, tambang untuk bahan-bahan alaminya seperti logam dan logam dan seterusnya. Kemudian perkapalan juga penting karena bahannya itu juga berupa logam atau non logam dan seterusnya. Jadi semua bidang teknik itu memerlukan pengetahuan tentang bahan. Nah, itu pengantar kita waktu pertemuan pertama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber bahan atau sumber bahan ya. Jadi ada sumber bahan itu ada yang dari alam, ada yang tersedia dari alam, ada juga yang kita produksi jadi bahan. Apa contohnya yang tersedia di alam? Seperti misalnya batu, tanah, itu semua bahan yang telah siap pakai. Dan ada juga bahan yang hasil buatan manusia. Ya, ada hasil buatan manusia. Apa contohnya? Seperti papan ya. Jadi awalnya dari kayu itu belum terbuat apa-apa, jadi dibuatlah papan. Papan itu jadi sekarang banyak kegunaannya, bisa dibuat meja, bisa dibuat kursi dan seterusnya. Contohnya juga kain ya, bahan kain dan seterusnya. Itu kumpulan-kumpulan dari benang. Nah, benang itu dari mana? Dari ulat misalnya ya, dari ulat. Jadi kalau kalian sering nonton biasa ada kelompok tertentu yang membudidaya ulat untuk menghasilkan benang. Ada sumber bahan yang dapat diperbaharui seperti pertanian. Ya. Ada juga sumber bahan seperti peternakan. Kemudian sumber logam. Nah, ini kan kita tidak terlalu pelajari masalah pertanian dan peternakan, tapi itu semua adalah bahan. Nah, kita fokus ke sumber bahan logam. Jadi ada logam besi dan ada logam non besi. Nah, ini ya. Jadi ada logam besi, ada logam non besi. Logam besi itu ditandai dengan penghantar listrik yang baik. Nah, itu yang disebut logam besi. Kalau non besi itu penghantar listrik yang buruk. Nah, itu tandanya ya, kalau di kehidupan sehari-hari yang mana yang membedakan logam besi dan non besi, lihat di penghantar listriknya. Kalau dia bisa menghantarkan listrik yang baik, oh berarti dia termasuk logam besi. Kalau tidak menghantarkan listrik yang baik, maka dia termasuk non besi. Nah, seperti besi dan baja ya, kalau ada listrik koslet dan seterusnya, jangan perbaiki pakai besi, nah, bisa-bisa tersengat. Kemudian kalau bagusnya itu pakai bahan yang tidak mengantarkan listrik yang baik. Kemudian sumber logam itu terdapat di alam ya. Jadi ada yang terdapat di alam. Ini kita flashback pelajaran kimia. Jadi semua yang ada Fe, Fe itu merupakan simbol besi. Ya, jadi kalau ada simbol kimia yang di depannya ada Fe, ini Fe dan semuanya itu Fe, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah kandungan besi, ada kandungan besinya. Jadi hematif itu FeO3, magnetif itu FeO4 dan seterusnya. Kalau ada Fe di depan, nah maka itu merupakan besi. Kemudian ada non logam seperti misalnya tembaga. Ini ada Fe tapi bukan besi. Fe-nya itu berada di tengah. Tapi kalau Fe-nya berada di depan, itu merupakan kandungan besi. Tapi kalau chalcopyrite itu biasa disimbol CuFeS2, Cu2S, itu semua tidak ada kandungan besinya ya. Nah, kemudian ada timah. Nah, terdapat di alam juga itu seperti misalnya kasiterit
ada SNO2. Nah, untuk pengolahan bahan juga kita bedakan ada logam dan ada non logam, ya, ada besi, tembaga, timah. Kemudian non logam itu seperti minyak bumi, batu bara, dan seterusnya. Nah, untuk pengolahan besi, ya, jadi biji besi itu berupa oksida Fe2 atau O3 dan Fe3O4 dan karbonat. Ini dicampur ya untuk menghasilkan biji besi. Kemudian dihaluskan. Ini untuk membuat biji besi itu ada campuran tanahnya. Jadi tanah itu dipanaskan sekian derajat sehingga ketika melebur maka terbentuk dicetak jadi besi. Ya. Jadi kalau ada di smelter itu sebenarnya tanah khusus yang ada campuran oksidanya dan karbonatnya dipanaskan sekian ribu derajat Celcius, dihaluskan, ya, itu nanti menjadi biji besi mentah, ya. Jadi masih besi mentah. Nah, setelah dihaluskan ini masuklah ke dapur tinggi. Dapur tinggi maksudnya adalah dapur yang memiliki tekanan atau panas yang tinggi. Ini termasuk udara panas, kokas, batu kapur, dan seterusnya. Kemudian setelah masuk di dapur tinggi, jadilah besi mentah. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kandungan karbonat dan oksida di dalam tungku ini ya. Jadi di dalam smelter, kemudian dipanaskan sampai 1800 derajat Celcius. Nah, bayangkan ya. Jadi 100 derajat Celcius saja sudah bisa membuat tangan kita meleleh. Apalagi kalau 18 kali lipatnya. Ini setelah dihaluskan nanti menjadilah besi mentah, ya, masih menjadi besi mentah. Baru kita cetak sesuai dengan yang dibutuhkan di industri. Misalnya saya mau buat plat, maka kita cetak berdasarkan bentuk plat. Nah, saya mau buat round bar dan seterusnya kita cetak ya. Kemudian untuk pengolahan tembaga, jadi sama ya, jadi biji tembaga dihaluskan, kemudian ada larutan asam sulfat, kemudian pemurnian dan peningkatan konsentrasi Cu, kemudian sel-sel elektrolisa, kemudian jadilah plat tembaga. Sama juga dengan timah ya. Jadi biji timah itu dihaluskan. Nah, ini kemarin saya sempat survei, ada sekitar 80-an kapal yang namanya kapal isap produksi, dia khusus menambang biji timah. Jadi kalau kalian share, potensi paling besar timah di Indonesia itu adanya di Batam dan Pulau Bangka. Ya. Jadi di sana itu banyak kandungan timahnya, baik di darat ataupun di laut. Jadi kalau khusus di laut, itu ada kapal khusus yang mendapatkan timah ini, biji timah. Ya, jadi sayang sekali tidak bisa kita gambar ini ya, atau bisa. Ini kalau kekurangannya Google Meet ini tidak bisa langsung dicoret ya. Barangkali saya lihatkan dulu jenis kapalnya biar kalau kapan-kapan kita survei ada lihat kapal sejenis, saya lihatkan dulu kapalnya ya. Nah, ini saya teliti kemarin untuk memperoleh gelar magister. Jadi potensi timah itu di Indonesia paling besar adanya di Batam dan Bangka Belitung ya. Kalau di Kalimantan Selatan kan potensinya itu batu bara. Kalau daerah Batam dan Bangka Belitung itu malah potensinya timah. Jadi ada khusus ya kapal disebut kapal isap produksi, sampai ada perusahaan yang namanya PT Timah. Ya, dia memiliki banyak kapal jenis kapal cutter dredger section namanya CSD. Nah, ini proses penggaliannya itu dia menggunakan cutter ya. Cutter itu seperti lengan ini ya. Ini. Jadi ada cutternya. Inilah yang dipakai mengerok timah di dasar laut. Kemudian dipompa, ada pompanya melalui saluran pipa.
kemudian di atas nanti diproses dari jig primer. Jig primer itu masuk ke jig sekunder sampai ada biji-biji timahnya. Kemudian ini ladder ya, ladder itu berfungsi untuk penopang yang tempat bauksit atau tempat biji timah nanti ketika sudah dihancurkan dia isap. Maka kenapa disebut kapal isap produksi? Karena dia mengisap apa yang dia produksi. Nah, makanya disebut kapal isap produksi atau KIP. Nah ini ya kemarin untuk gambar 3 dimensinya seperti ini. Jadi dia terdapat umumnya kapal KIP itu terdapat 4 ponton. Yang dimaksud ponton itu yang berbentuk silinder di bawah geladak yang ini ya. Jadi 4, biasanya 4. Yang paling tengah itu 2 di tengahnya itu panjang. Kalau samping kiri kanan pendek. Nah kemudian ada laddernya nih yang ke bawah. Inilah yang saya teliti kemarin tentang kekuatan laddernya. Nah, ini ya. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi ini ya biji timah. Ternyata biji timah itu bisa diperoleh dari laut ataupun di darat. Jadi tidak mesti di darat semua hasil tambang, tapi ada juga ternyata di laut. Nah, untuk memperoleh eh, timah di dasar laut kan memerlukan sarana transportasi yang seperti kapal. Jadi kapal itu tidak dibuat hanya mengangkut penumpang, tetapi diperlukan untuk menambang di laut. Seperti misalnya di bangunan-bangunan offshore lepas pantai. Itu kan bagian-bagian alat berat terbatas untuk bisa merancang alat berat di tengah pantai. Harus kita, maksudnya orang-orang perkapalan yang bisa merancang, karena diperhitungkan bagaimana bangunan ini tahan terhadap gelombang, tidak tenggelam dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalau ada yang tertarik ke dunia pertambangan, nanti masuk ke dunia offshore. Di situ juga tidak main-main gajinya, tapi ya berisiko ya, maksudnya berisiko itu karena kita kerja di lingkungan yang pokoknya kita kerja di tengah laut, apalagi kalau sudah di ketinggian ratusan meter itu berisiko. Tapi ya, gajinya itu sampai saya dengar kemarin dari teman, ada yang setara dengan gaji pilot. Ada juga yang lebih tinggi daripada gaji pilot. Kalau bekerja di offshore, pertambangan minyak di tengah laut, itu tinggi gajinya ya. Kalau ada yang tertarik nanti ya bisa. Banyak di Batam. Jadi kalau jalan-jalan ke Batam, di sana pusat industri perkapalan banyak. Kemudian di Batam ya, kalau ada potensi di Kalimantan Selatan ini juga dunia perkapalan semakin eksis. Kenapa? Karena pusat pemerintahan nanti atau ibu kota kita kan akan pindah di IKN. Nah, di IKN itu kan ada pusat nanti. Jadi wilayah Kalimantan ini baik di darat ataupun di lautnya itu nanti kita pasti banyak yang lirik ya, apalagi sudah banyak negara asing yang tanam investasi dan seterusnya. Kita dukung atau tidak dukung, tapi itu sudah jadi kenyataan, banyak yang sudah berinvestasi karena kekayaan wilayah kita. Jadi di darat ataupun di laut. Nah, di laut itu pasti memerlukan sarana transportasi yang tidak tenggelam ketika di air. Itu kapal ya. Kemudian ini juga dipanaskan sekitar 1400 derajat Celcius. Jadilah nanti timah cair. Ya. Jadi timah cair itu baru kita bentuk sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya saya mau buat mangkok dari timah, kita buat cetakan mangkok, kita cetak dari timah cairan ini setelah dipanaskan sekitar 1400 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kita main-main ya, ada potongan timah, kita bakar, itu kenapa belum meleleh? Karena dia belum mencapai titik lelehnya. Maksudnya dia belum mencapai sampai batasnya bahan itu bisa meleleh. Nah, beda kalau kayu. Kayu itu dipanaskan cuma berapa derajat Celcius terbakar. Tapi kalau timah, besi dan seterusnya itu akan meleleh ketika dia sudah mencapai titik lelehnya. Sekitar 1400
400 derajat Celcius sampai 1800 derajat Celcius. Jadi besi itu bisa meleleh ketika dipanaskan ya. Jadi jangan pikir besi itu tidak bisa meleleh. Ya, dia karena besi itu terbuat karena hasil hasil pembakaran atau hasil panas ya. Jadi dia bisa kembali ke semula ketika dipanaskan dengan titik leleh tertentu. Sebenarnya ada tugas, tapi ini tugas untuk reguler kita fokuskan saja karena kita paham kelas pekerja itu bukan cuma kuliah yang dia urusi, jadi ya kita skip saja ini tugasnya ya. Nah, Alhamdulillah. oke. Untuk pembagian logam, nah ini ada logam ferro dan ada logam non ferro. Jadi logam yang mengandung unsur besi atau Fe dalam susunan unsur dasarnya, kemudian non-ferro itu logam yang tidak mengandung unsur besi dalam susunan unsur dasarnya. Ya, kita lihat juga non-ferro berarti ada kandungan besinya, berarti dia penghantar listrik yang baik. Kalau non-ferro karena tidak mengandung unsur Fe, maka dia dikategorikan penghantar listrik yang buruk. Oke, jadi ada logam ferro. Logam ferro itu mengandung karbon antara 0% sampai 4,5%. Itu dibagi antara besi, baja, dan besi cor. Ya, jadi besi itu 0%. Ini logam ferro ya, campurannya ini. Jadi untuk kandungan besinya 0% sampai 0,08%. Nah sama ini kalau kita buat rumah, ada kan campuran semennya, ada campuran airnya, campuran pasirnya dan seterusnya, jadilah tembok ya. Sama juga kalau logam ferro ini ada campuran bajanya sekitar 0,08% sampai 2% dan seterusnya. Kemudian ada besi tuang, sifatnya itu rapuh ya, tidak dapat ditempah, baik untuk dituang penggunaan. Ini contohnya seperti alas mesin, badan ragum, dan blok silinder. Kemudian besi tempah atau 99% dari besi itu sifatnya liat, dapat ditempah dan tidak dapat dituang. Ini seperti misalnya rantai jangkar ya, atau ancor, kait keran dan seterusnya. Kait keran itu eh, eh, keren ya. Kalau keran itu dia tuliskan bahasa Indonesia, tapi CRANE, keren ya, kait keren. Kalau kalian ke lapangan, ada saya tidak tahu apa lagi namanya itu, ada pengaitnya. Jadi itu yang dipakai untuk mengangkat alat-alat besar berat. Ada pengait yang kayak bentuk C itu diangkat pakai itu. Nah, itu rantai jangkar dan seterusnya. Itu besi tempah. 99% kandungan besinya. Kemudian untuk baja ada golongan-golongan baja ya. Jadi ada baja karbon rendah, ada baja karbon sedang, ada baja karbon tinggi, ada baja karbon tinggi dengan campuran. Penting ini kita ketahui karena apalagi di dunia perkapalan ya. Saya kemarin di BKI itu dihadapkan dengan pemilihan jenis baja khusus di poros propeller. Jadi ada khusus kelas-kelasnya, itu tidak semua baja itu sama. Jadi ternyata ada kelas rendahnya, ada kelas sedang, ada kelas tinggi dan seterusnya. Kelas tinggi itu bagus ya, tapi mahal. Kelas rendah itu kualitasnya tidak bagus tapi murah. Jadi para pembuat kapal akan memperhatikan ini. Yang kalau saya mau pilih yang kualitasnya bagus, memang bagus tapi mahal. Nah, kalau saya pilih baja kualitas rendah, memang tidak, kualitasnya tidak terlalu bagus tapi murah. Jadi tergantung pilihan. Tapi kalau di BKI itu tidak bisa memilih. Oh saya mau pilih saja yang karbon rendah Pak karena murah. Tidak ya. Jadi kita hitungkan kalau di poros itu tidak bisa menggunakan baja karbon rendah karena poros itu bergetar, berputar sekian derajat dan seterusnya. Kalau kita pakai baja karbon rendah maka memudahkan untuk dia patah ya. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan baja rendah. Jadi itulah pentingnya pengetahuan kalau di
Eh, Kalau saya kira di Mas Reski juga paham tentang baja ini karena dia di bagian inspeksi. Jadi baja karbon rendah, sedang dan seterusnya ya. Ada juga baja karbon tinggi dengan campuran. Jadi baja karbon tinggi ditambah nikel, kobal dan seterusnya. Ini contohnya mesin bubut dan alat-alat permesinan lainnya. Nah, untuk klasifikasi baja karbon, barangkali ini berguna nanti di tempat kerja kalian. Jadi ada jenis dan kelasnya ya. Jadi ada baja lunak khusus, baja sangat lunak, baja setengah lunak dan seterusnya. Kadarnya ini ya, ini kadar sudah ditentukan, kita dapatkan di Harsono, Wiryo Sumarto dan Toshi Okumura. Nah, kayaknya ini sudah diteliti. Jadi bagusnya kita langsung pakai hasil penelitian orang. Jadi ternyata untuk baja lunak khusus kekuatannya 18 sampai 28 kekuatan luluhnya. Nah, apa yang dimaksud kekuatan luluh? Kekuatan yang batas luluh. Nah, maksudnya kalau kalian tarik karet itu ada batas kekuatan statis ya. Kalau dia masih statis, dia masih bisa kembali ke keadaan semula. Kalau saya tarik karet, dia akan, atau ban dalam ya, saya tarik, dia akan kembali ke posisi semula. Tapi kalau dia pas di kekuatan luluh, saya tarik, itu di batas tarikan tertentu, bannya ini tidak bisa lagi kembali ke posisi semula. Jadi itu maksudnya kekuatan luluh ya. Jadi ada kekuatan statis, ada kekuatan luluh, dan ada nanti ultimate strength-nya ketika bahannya itu sudah putus. Nah, ya, jadi statis itu ketika bahannya masih bisa kembali ke keadaan semula, kemudian luluh itu ketika bahannya tidak bisa kembali ke semula tapi belum putus. Ya. Jadi nanti di ultimate strength atau yielding point, biasa orang sebut yielding point, atau tegangan maksimumnya atau tegangan putusnya, jadi baru dia sampai putus. Jadi ada statis, ada luluh, ada putus ya, kayak gitu. Ada BCS dan BCT, baja karbon tinggi ya. Kalau ini BCR, bukan bunga Citra Lestari ya, tapi baja karbon rendah, baja karbon sedang, baja karbon tinggi ya. Jadi ini kadar karbonnya, kemudian kekuatannya. Jadi bandingkan kekuatannya ini. Ini 18, ini 36 ya. Jadi seperduanya, seperdua kekuatannya ini ya. Penggunaan juga. Jadi kenapa bukan budget tinggi semua kita pakai? Nah, itu karena dia berhubungan dengan harga. Itu kan kalau pebisnis itu bagaimana untung yang banyak ya. Kalau kita membuat kapal, semua kapalnya terbuat dari kayu ulin ya. Misalnya saya membuat kayu membuat kapal pinisi, semua bahannya itu dari kayu ulin. Ya memang kuat, tapi siapa yang beli? Karena mahal sekali ya. Jadi tergantung pemilihan bahannya. Misalnya kalau saya membuat kapal pinisi dari kayu, untuk bagian lambungnya ya bisa kita pakai ulin yang di bawah air. Oh, misalnya seperti lunas, gading-gading dan seterusnya. Kalau kulit ya bisa kita pakai kayu yang di bawahnya dan seterusnya. Kenapa bukan ulin semua? Karena mahal. Nah, siapa yang mau beli produk kita kalau mahal dan seterusnya? Itu pertimbangan pebisnis. Jadi tergantung penggunaannya. Jadi ada plat tipis, batang kawat, konstruksi umum, itu biasa dia menggunakan baja karbon rendah. Kemudian alat-alat permesinan itu seperti pegas dan kawat dan seterusnya, itu dia pakai BCS dan BCT. Kemudian ada besicor ya, besicor kadar karbonnya itu 2% ditambah Si, Mn dan seterusnya. Sifatnya itu kekuatan lebih rendah dari baja cor. Kekuatannya rendah ya, ini besi cor. Ini juga ada ternyata kelas-kelasnya. Ada besi cor kelabu, ada besi cor khusus, kemudian ada besi cor, bisa kita perbesarkan ini. Jadi ada besi cor malleable atau tungku putih kelas 1, kelas 2 dan seterusnya.
Nah, komposisi kimianya ini, kemudian kekuatan tariknya ini ada yang kurang dari 10, ada dan seterusnya. Ada yang 32 sampai 36, ada yang besi cor nodular itu yang paling tinggi ya, kurang dari 70 atau sama dengan 70 kekuatan tarik. Kemudian untuk logam non ferro itu ciri-cirinya adalah tahan terhadap korosi, daya listrik yang baik dan mudah dibentuk. Nah, ini seperti misalnya tembaga, sifatnya itu dapat ditempa penghantar panas. Ya, ini biasanya kalau isi listrik itu biasanya tembaga ya, yang isi kawat-kawatnya itu. Dia dari tembaga, kemudian aluminium. Kemudian logam non ferro itu sifat tahan korosi untuk nikel dan tahan panas. Penggunaannya itu bagian tabung elektron campuran dan seterusnya ya. Kemudian ada seng. Kemudian ada logam non ferro, seterusnya adalah timah dan seterusnya. Kemudian ada paduan logam, berbagai jenis paduan logam seperti kuningan, perunggu, tembaga putih. Oke, untuk bahan organik, jadi ada dua ya, ada bahan organik, ada bahan non-organik. Jadi suatu bahan dapat dikatakan bahan organik apabila bahan tersebut diperoleh dari sebagian atau keseluruhan organ tubuh makhluk hidup. Jadi bahan organik itu cenderung dengan makhluk hidup seperti misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan dan seterusnya. Contoh ya, bahan dapat dikatakan bahan organik apabila bahan tersebut diperoleh dari sebagian atau keseluruhan organ tubuh makhluk hidup. Contoh bahan organik seperti kayu, bambu, rotan, serat, karet dan minyak. Ini ya, tidak usah terlalu spesifik di sini. Jadi ada kelebihan bahan organik itu tidak terbatas, mudah didapatkan, murah, proses pengolahan sederhana, mudah didaur ulang dan aman. Itu bahan organik. Kelemahannya adalah kekuatannya rendah, tidak tahan lama, itu tidak tahan perubahan cuaca, memiliki musuh alami seperti rayap, bakteri dan seterusnya. Jadi kalau kayu itu musuhnya adalah bakteri atau rayap dan seterusnya ya. Untuk teknik peningkatan mutunya, kekuatan kombinasi bahan baik sesama bahan organik maupun bahan sintetisnya. Ini nanti bisa kalian pelajari, nanti saya share materinya ya. Kemudian bahan sintetis adalah bahan yang dibentuk dari perpaduan atau kombinasi bahan organik dan bahan-bahan sintetis lainnya untuk meningkatkan kualitas bahannya. Jadinya, jadi perbedaan organik dengan sintetis apa? Jadi untuk organik itu tersedia di alam. Ya. Kemudian untuk sintetis itu buatan. Kemudian ada berat molekul rendah, kalau ini berat molekulnya tinggi atau polimer, ini monomer. Kemudian jumlah atom sedikit dan ikatannya sederhana, kemudian jumlah atom lebih banyak dan ikatannya lebih panjang. Contohnya ini seperti karet, kayu, keramik, gelas. Nah, ini kan bahan organik. Kemudian ini bahan sintetis itu buatannya seperti misalnya plastik. Nah, ada polimer ya. Jadi polimer disebut juga makromolekul, merupakan molekul besar yang dibentuk dengan pengulangan molekul sederhana. Jadi polimer itu berasal dari kata poli berarti banyak, meros itu bagian-bagian. Jadi kalau digabungkan berarti makromolekul, memiliki banyak molekul. Polimer itu ada polimer termoplastik, ada polimer termoset. Barangkali ini nanti kita lanjutkan ya. Ini yang penting saya lihatkan dulu, karena ini biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari ya. Ini simbol-simbol ya. Ada ternyata kalau ada simbol seperti ini, ada satu di tengahnya, kemudian ada tulisan PETE di bawahnya. Ternyata PET itu adalah polietilin, etilen terep, terep, terepalat ya. Ya, jadi ini ya.
Kemudian ada simbol daur ulang plastik. Ini semua simbol daur ulang. Kalau ada seperti ini berarti simbol bisa didaur ulang. Kemudian ada yang kedua di tengahnya HDPE, High Density Polyethylene. Jadi kalau HDPE atau High Density Polyethylene itu biasanya dipakai untuk botol susu yang berwarna putih atau Tupperware, galon dan seterusnya. Ini lebih tahan lama terhadap suhu. Jadi kalau simbolnya HDPE atau ini ya HDPE itu dan lainnya botol plastik jenis HDPE ini memiliki sifat bahan yang kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Ini HDPE. Berbeda tadi dengan PET ini ya, tidak tahan terhadap suhu tinggi. Jadi ini kemudian simbol plastik PVC itu tertulis berwarna merah biasanya. Ini nomor 3 di bawahnya tulisan P. Kalau kalian beli Tupperware ada simbol seperti ini. Ya, jadi simbol di plastik itu ada yang angka 1, angka 2, angka 3. Jadi perlu dipahami nanti yang mana simbol yang tahan terhadap suhu, yang mana simbol yang tidak tahan terhadap suhu dan seterusnya. Karena ini mengandung zat kimia, kalau tidak tahan terhadap suhu maka ada campuran-campuran kimia yang sangat membahayakan tubuh, yang bisa beresiko kanker ya. Jadi perlu dipahami simbol-simbol daur ulang seperti ini. Kalau LDPE atau Low Density Polyethylene, LDPE ya, ini ya, ini yaitu plastik tipe coklat. Biasanya dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, botol-botol yang lembek, pakaian, mebel, dan seterusnya. Ini tidak cocok dipakai untuk air panas karena tidak tahan terhadap suhu. Untuk LDPE 4. Nah, apalagi kalau PS ini ya, yang PS. Ini PS itu selain tempat makanan, stiren juga dapat. Bahan ini harus dihindari karena berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen dan seterusnya. Biasanya kalau kita beli ayam geprek misalnya dibungkus pakai PS ini sangat berbahaya ya yang kayak gini. Karena untuk kesehatan otak, mengganggu hormon dan seterusnya. Biasanya kalau beli apakah namanya itu yang biasa kalau kita beli ayam geprek ada warna putih ditutup itu? Styrofoam Bapak. Iya, ada styrofoam toh. Itu tidak bagus nasi panas langsung dipakai di situ. Karena itu sangat berbahaya terhadap kesehatan otak dan seterusnya. Biasanya kalau masih panas dilapisi dulu kertas dan seterusnya. Itu sebenarnya hal yang kayaknya tidak terlalu penting tapi berisiko kalau tidak paham tentang simbol-simbol seperti ini jangan sampai dikira simbolnya sama semua. Ternyata simbol daur ulang tapi beda-beda, ada yang tahan panas, ada yang malah berbahaya bagi tubuh. Nah, nanti ilmu bahan konduktor dan seterusnya ini kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi untuk dari simbol daur ulang sampai sifat logam tadi, sumber logam, bisa kalian baca nanti saya share materinya ya. Oke. Jadi ada termoset contohnya resin penol, melamin, poliester dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya sifat polimer itu keras dan kaku, jika dipanaskan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang dan seterusnya. Tidak dapat larut. Nah, kemudian polistiren ya, dengan melakukan polimerisasi dari stiren. Oke, nanti kalian baca. Misalnya kalian tanyakan tentang termoplastik, apakah sebenarnya itu termoplastik?
Nah, nanti ada sifat-sifatnya ya, misalnya berat molekulnya kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak, dan jika didinginkan akan mengeras, fleksibel, dan titik leleh rendah. Ini plastik ya, kalau bisa kalian eksperimen, kalau plastik itu dipanaskan pasti dia akan meleleh, tapi kalau ditempatkan di tempat yang sangat dingin, maka dia akan mengeras. Jadi fleksibel, ya. Jadi kalau ada gelas dari plastik bisa kita kayak gini ya. Jadi dia lunak, titik lelehnya rendah dan seterusnya. Kenapa? Maksudnya titik leleh rendah berarti tidak tahan terhadap panas. Jadi ketika mendapatkan panas dia langsung meleleh. Itu maksudnya titik lelehnya rendah. Oke, barangkali ini dulu materi kita. Nanti kalau ada ditanyakan, pembahasan ini ada yang perlu ditanyakan atau gimana? Saya boleh nanya Pak, Oke, silakan. ini udah masuk dalam materi ini tadi. Ada yang namanya bahan zinc itu biasanya, enggak semua sih. Di kapal ada yang di bagian manhole atau bottom kapal biasanya maka itu. Zinc itu termasuk apa itu Pak? Zinc anode, biasanya zinc anode Ya, itu zinc. biasanya terbuat dari bahan timah yang fungsinya itu melindungi bodi kapal agar tidak menjadi tempat binatang laut untuk hidup. Itu zinc anode, SINK, zinc anode. Kalau kapalnya naik di darat, kemudian ada yang kayak timah ditempel di bagian bottom-bottom kapal itu, atau dalam manhole atau dalam tangki, sebenarnya fungsinya itu untuk menghindari binatang-binatang laut untuk tidak menempel di kapal. Kenapa? Kalau dia menempel di bodi kapal, maka pelatnya itu akan cepat rusak. Maka dipasanglah zinc anode. Jadi dia bahan utamanya itu campuran utamanya dari timah, tapi ada kandungan yang bisa mengusir binatang-binatang laut. Begitu Rizky. Jadi kalau misalnya kerang itu nempel di kapal, itu kan kerang nempel ya. Jadi dan dia mengikis bodi lambung atau lambung kapal, jadi cepat keropos. Sehingga dipasanglah zinc anode. Eh, Pemasangannya itu per 2,5 tahun. Jadi kalau kapal naik naik dock atau dalam masa IS atau intermediate survey itu harus diganti itu karena sudah habis. Dan pemasangannya itu ada hitungannya, ada jangkauannya. Misalnya saya pasang, misalnya ada kan simbolnya 4S, 6S dan seterusnya, itu ada jangkauan luas platnya. Jadi itu dihitung. Misalnya luas plat saya di bagian bottom sekian, maka yang saya perlukan itu sekian. Itu fungsi utamanya adalah melindungi binatang laut. Begitu Rizky. Iya, makasih banyak Pak. Oke. Gimana Sahra dan Yosep? Pernah lihat zinc anode, Sahra? Pernah, Pak. Oke. Itu dipasang di luar lambung biasanya toh? Tinggi. Di area bottom. Ya, yang terendam di bawah air. Kalau untuk baling-baling itu Pak terbuat dari apa, Pak? Baling-baling itu biasanya dari kuningan, bukan dari besi. Oh. Dia Kenapa dari jadi dari Kuningan, Pak? Kenapa karena nggak besi aja? karena kuningan itu titik leleh atau kekuatannya lebih tinggi dari besi dan tidak berat. Ya, kau coba bandingkan kalau lebih berat mana besi dengan kuningan dan lebih kuat mana kuningan dengan besi. Ya. Pasti besi lebih berat dan lebih berat dan tidak kuat. Kalau kuningan kuat dan tidak berat. Jadi yang diperlukan untuk memutar propeller bahannya kuat tapi tidak berat. Itu dipakai kuningan. Kalau besi itu tidak kuat, cepat patah. Sekali menghantam kerang itu patah. Bukan berarti bahan kuningannya itu tidak patah, dia akan patah tapi jika dibandingkan dengan bahan lain eh, maka lebih unggul kuningan. Harganya pun lebih mahal kuningan. Begitu Zahra ya.
Jadi tergantung lokasi. Misalnya kalau propeller kan itu penggerak utamanya kapal. Jadi kalau misalnya ternyata tiba-tiba di laut ada kayu kah atau ada batu dia hantam, kuningan itu masih masih kecil kemungkinan untuk patah. Ada kemungkinan patah tapi kecil. Berbeda kalau plat, plat itu mudah bengkok. Ya. Jadi platnya itu ketika menghantam batu dia bengkok dan seterusnya. Beda kekuatannya ya, jadi dipakailah kuningan supaya kuat dan ringan. Begitu Sarah. Iya Pak. Bagaimana Mas Yosef? Aman, Pak. Oke ya. Oh, jadi kita lanjutkan kuliah kita pertemuan berikutnya. Ini pertemuan kedua untuk kelas pekerja, 6 kali pertemuan termasuk UAS dan UTS ya. Oke, ada kelas spesial lah untuk kelas pekerja ini. Jadi kalau tugas pun sebenarnya kalau saya dari Kaprodi bisa menyarankan ke dosen, bisa diberikan keluangan untuk tugas. Karena sama-sama kita pernah juga kerja di lapangan, jadi paham orang yang bekerja di lapangan, kerja deadline dan seterusnya. Itu apalagi kalau ditambah tugas. Nah, jadi cukup kita kasih materi dan harapannya materi itu bisa terserap dengan baik ya. Jadi bisa nanti kalian kaitkan dengan fenomena yang ada di lapangan, ternyata teorinya seperti ini, kenapa? Kayak misalnya tadi, kenapa harus dipasang sin anod? Oh, ternyata ada teorinya. Teorinya itu untuk melindungi bodi kapal, agar binatang laut terhindar ya. Oke, cukup pertemuan kita. Nanti saya share materinya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa ya, kalau di grup itu bisa kalian tanyakan, misalnya kalau di tempat kerja kalian, Pak, saya dapat kendala seperti ini, tapi cukup tentang pengetahuan saja ya. Jangan mau dikerjakan, Pak, saya disuruh menghitung ini dan seterusnya. Bagaimana caranya? Itu lain lagi rananya. Kalau mau sekedar bertanya atau mau apa bisa ditanyakan. Misalnya kalau saya mau UT dan hasil UT-nya itu ternyata tidak seperti yang terbaca dan yang di aktual lah bisa ditanyakan. Oh, kenapa seperti itu ya? Oke, sekian kuliah kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kayak apa tugas? Sudah nggak? Sudah aku tugas. Satu aja soalnya, Pak. Oh, kira makalah tadi. Ya, yang makalah semalam itu. Satu aja lawan yang itu nah. Apa namanya? Kenapa kapal mengambang? Itu belum aku. Ikan print kah? Ada. Tahu nomor dosennya kada aku nah. Lu kada aku betakun. Pengen aja sudah. Minta orang Jahara dulu. Sudah jawab apa enggak, Bu?